Ya, masih dalam suasana kematian dan kebangkitan Kristus, saya ajak kita merenungkan salib sebagai tahta Tuhan. Salib sebagai tahta Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, hampir semua keputusan kita diarahkan ke satu hal, naik. Benar nggak? Kerja keras supaya naik jabatan, bangun relasi supaya naik pengaruhnya, cari peluang supaya naik penghasilan, tampil baik supaya naik pengakuan. Jadi pelan-pelan kita menyerap satu keyakinan bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang naik. Ya kan? Jadi hidup kita itu digerakkan oleh naik. Naik dalam segala hal gitu ya. Naik badan, kecuali yang mau kurus ya. Harus turun. Nah, makanya kita dibentuk seperti ini. Kalau mau dihormati harus terlihat kuat. Kalau mau didengar harus terlihat lebih dominan gitu ya. Karena harus naik kan. Kalau mau dianggap berhasil harus lebih unggul dari orang lain. Tanpa sadar kita jadi takut turun. Turun ego itu rasanya kalah. Turun gengsi itu rasanya malu. Mengalah itu rasanya rugi. Jadi setiap kali ada konflik, tekanan dalam hidup kita cuma satu. Setiap ada konflik, jangan sampai gue yang di bawah. Gue harus menang. Gue harus naik. Gitu kan? Sadar nggak? Bener kan? Ya. Lalu kita datang ke Injil. Di situ semuanya dibalik. Kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus, Raja yang kita sembah justru naik dengan cara yang tidak masuk akal. Bukan naik panggung, bukan naik tahta emas, tapi naik ke salib. Tempat yang paling hina, tempat yang semua orang hindari. Secara fisik dia kelihatan naik, namun secara gengsi itu semua runtuh, turun ya. Turun gengsinya, karena itu tempat para penjahat. Dan disitulah kita syok, saudaraku. Selama ini kita kejar hidup yang naik, tapi Tuhan justru menunjukkan bahwa jalannya sering dimulai dari berani turun. Ya, berani turun. Dalam imajinasi Yahudi, saudaraku, Mesias itu duduk di tahta Daud. Naik toh, duduk di tahta Daud. 2 Samuel 7 ayat 13. Tapi Injil menghadirkan sebuah ironi. Yesus justru naik ke salib. Dengan bahasa yang lain, dia justru turun gengsinya dari seorang rabi menjadi penjahat yang digantung di salib. Yohanes sengaja memakai bahasa kerajaan saat penyaliban Tuhan Yesus. Dimakotai, mahkota duri kan, jubah ungu yang merupakan simbol kerajaan. Disalami, salam hai raja. Jadi ini bukan kebetulan. Yohanes sedang berkata inilah momen penobatan Kristus sebagai raja. Makanya salib sebagai tahta Tuhan. Yohanes 3 ayat 14, saudara bisa baca, sama seperti Musa meninggikan ular dan selanjutnya, itu bicara tentang Kristus disalib. Ya. Kemudian Yohanes 12 ayat 32, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya kan? Jadi bila anak manusia itu ditinggikan, digantung di atas kayu salib, maka semua orang akan datang kepadanya. Ini bicara tentang salib itu sebagai tahta Tuhan. Yohanes 19 ayat 19 sampai 20 ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maksudnya Indri itu, ya kan? Inilah raja orang Yahudi. Jadi yang ini gambar ini saudara ya, yang di atas kepalanya Tuhan Yesus itu kan ada tulisan kan? Tulisannya apa? Indri ya. Inilah raja orang Yahudi. Itu kan Alkitab bilang di Yohanes 19 ayat 19 sampai 20 ditulis dalam 3 bahasa. Ibrani, Latin, dan Yunani. Secara signifikan itu menunjukkan sebuah deklarasi penobatan raja. Ya. Jadi apa yang dianggap ejekan oleh Pilatus justru dijadikan Tuhan sebagai sarana proklamasi universal. Karena Ibrani itu mewakili dunia agama saat itu. Latin itu mewakili dunia politik, Roma yang berkuasa. Yunani yang berkuasa sebelum Roma mewakili dunia intelektual global, pengaruh yang luar biasa.
karena bahasanya jadi lingua franca, ya, bahasa internasional di zaman itu, sama seperti bahasa Inggris di zaman sekarang. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, tulisan di atas kepalanya itu ditulis dalam 3 bahasa. Menarik ya, menarik juga itu. Pilatus tuh bermaksud mengejek. Orang-orang Yahudi nggak terima, kalau saudara baca itu ya, nggak terima, jangan ditulis seperti ini, tapi ditulis seperti ini gitu. Tapi Pilatus bilang apa yang saya tulis itu sudah nggak boleh diubah lagi. Jadi sadar atau tidak, dunia sebenarnya sedang menyaksikan seorang penobatan raja sejati yang ditulis dengan subtitle dalam 3 bahasa. Ya kan? Kalau zaman sekarang kita nonton YouTube ada misalnya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris kita bisa tampilkan bahasa Indonesianya, kan? Ada subtitle. Di zaman Tuhan Yesus belum zaman internet sudah ada subtitlenya itu dalam 3 bahasa. Bukan cuma bilingual, trilingual. Ya. Jadi ini menunjukkan sebuah deklarasi, proklamasi yang universal dalam dunia agama, politik maupun intelektual. Maka salib itu adalah tahta penobatan Raja Yesus Kristus, Raja Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di salib konsep kuasa dihancurkan dan dibangun ulang. Kuasa itu adalah ketaatan total. Kuasa adalah kasih yang memberi diri. Kuasa adalah pengampunan aktif. Kuasa adalah menarik bukan memaksa. Jadi kalau dunia bilang naiklah, lalu injak orang untuk kamu naik, salib berkata turunlah dan berikan diri. Maka salib itu meredefinisi kuasa di zaman saat itu, saudaraku. Kalau kamu mau berkuasa, kamu bukan injak orang, tapi kamu harus berikan dirimu. Nah, saudaraku, itu sebabnya salib sebagai tahta juga diartikulasikan dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Saya mau saudara baca di Alkitab saudara. Ayo, Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Saya nggak tulis di sini. Ya. Ayo, satu orang baca. Silakan, siapa yang paling cepat? Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Baca. Sudah dapat? Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Saya baca ya. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Nah, dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iya, menarik ya. Jadi ditiadakan hutang, dilucutinya para penguasa, itu disalib. Ya tentu satu paket dengan kebangkitan ya, karena kalau hanya mati ya tidak ada gunanya ya. Tapi menarik, teologi salib itu menekankan di situ, karena salib itu tahta. Ya. Salib itu jalan kemenangan. Salib itu jalan kemenangan. Makanya dipakukan di kayu salib. Disaliblah sang raja itu melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, baik dunia fisik maupun dunia roh, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kemenangan terjadi saat Yesus justru tampak kalah. Menarik ya. Kemenangan terjadi saat Yesus justru tampak kalah. Dosa dihukum, tuduhan selesai. Hutang lunas, tidak ada tuntutan. Kematian ditembus, maka senjata terakhir hancur, yaitu maut kan. Jadi salib adalah medan perang sekaligus podium kemenangannya Tuhan. Itulah tahtanya. Saat kita bertahta, berkuasa, kita bisa melakukan apa aja kan? Ya kan? Saat orang berkuasa, jadi orang nomor 1 di sebuah negara, dia bisa melakukan apa aja. Dan Tuhan ketika dia disalib, di tahtanya itu dia melucuti penguasa-penguasa. Nah,
Artikulasi yang sama disampaikan di Wahyu 5 ayat 6 dalam konteks eskatologis. Wahyu 5 ayat 6. Anak domba seperti telah disembelih di tengah tahta. Ya kan? Saudara langsung dapat gambaran? Kok anak domba yang disembelih di tahta? Artinya memang salib Kristus itu tahta. Ketika Kristus disembelih, dipakukan di kayu salib, justru itu menjadi tahtanya. Artinya saudaraku, cara Allah memerintah tidak pernah berubah, bahkan sampai kekekalan, yaitu melalui salib. Makanya nama gelar Kristus sebagai anak domba Allah itu kekal, menjadi peringatan abadi sampai selama-lamanya. Artinya orang-orang yang masuk ke langit baru bumi baru itu harus adalah orang-orang yang mengikuti jalan salib Kristus. Itu menjadi adat sorga, adat langit baru bumi baru, hidup berdasarkan salib Kristus. Jadi jika salib adalah tahta, dan memang salib itu adalah tahta dalam teologi Kristen, maka mengikuti Yesus berarti mengikuti pola salib. Makanya pikulah salib. Kalau kita anak-anak kerajaan, maka anak-anak kerajaan yang bertahta adalah anak-anak yang memikul salib seperti Kristus. Jika salib adalah tahta, maka memimpin berarti melayani, bukan menguasai. Sama seperti Kristus berkuasa dengan memberikan hidupnya. Jika salib adalah tahta, maka menang berarti setia, taat sampai mati, bukan menunjukkan dominasi. Jadi sekarang jelas saudaraku, kita hidup di dunia yang terus mendorong kita naik, ya kan? Sehingga kita sulit menurunkan diri, turunkan ego, rendahkan diri, rendahkan hati, sulit. Karena memang kita terbiasa didorong untuk naik. Hidup yang berhasil, yang berkualitas tuh yang naik. Kalau turun lu berarti kalah. Nah, kita hidup di dunia yang terus mendorong kita naik. Tapi Injil memanggil kita berani turun. Bukan turun karena kalah, bukan turun karena tidak mampu, tapi turun karena memilih cara hidup Tuhan Yesus. Amin. Kita semua suka Yesus yang bangkit, betul? Tapi tidak semua orang siap ikut Yesus yang disalib. Kita semua suka Tuhan Yesus yang kita agungkan tuh bangkit. Tapi siapa yang mau ikut jalan Tuhan dengan disalib? Padahal kebangkitan itu selalu lewat salib, saudara. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah salib itu benar, tapi apakah aku mau hidup dengan cara salib. Dan perhatikan ini, setiap kali kita memilih turun, menahan diri, mengalah, mengampuni, itu maksudnya turun di situ. Setiap kali kita memilih turun, turun di situ berarti menahan diri, mengalah, mengampuni. Dan sifat-sifat Kristus lainnya, kita tidak sedang kalah, tapi kita sedang duduk di tahta yang sama dengan Tuhan kita. Jadi saat kita pikul salib, kita sedang duduk di tahta bersama dengan Tuhan kita. Amin, saudaraku. Karena salib itu tahta. Mari kita berdoa.